Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ayuha talabah, al-faslu al-ashir, ikhwan wa akhwat, para santri kelas 10 PK, ikhwan dan akhwat. Nabda darsana mubasyaratan, kita akan mulai pelajaran kita langsung pada pelajaran ilmu hadis ini. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang hadis masyhur. Jadi kalau hadis masyhur itu apabila di dalam periwayatan perawi tersebut dalam satu tingkatan, misalnya paling sedikit ada yang 3 orang yang meriwayatkannya, maka masuk ke dalam kategori hadis masyhur. Tetapi jika dalam satu tingkatan periwayatan saja, salah satu tabaqatus sanadnya ada yang kurang dari 3 orang, yaitu diriwayatkan oleh 2 orang, maka nama hadisnya disebut dengan aziz. Nah, jadi hadis aziz itu adalah hadis yang dia jumlah perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam setiap tingkatannya. Maka kalau misalnya kurang dari 2 orang, maka bukan aziz lagi, maksudnya ke hadis gharib, dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita akan lanjut, kita akan bacakan. Al-azizu, hadis aziz, ta'rifuhu, definisinya adalah apa? Secara bahasa dulu, huwa sifatun musyabbahatun min azza ya'izzu. Itu sifat musyabbah dari azza ya'izzu. Maka azza ya'izzu ada 2 makna di sini. Satu, azza ya'izzu bil kasri, dengan kasroh ainnya, ya'izzu maksudnya ay qalla wa nadara. Nah, ini ada kesalahan cetak, maksudnya adalah bukan zal tapi dal biasa ya. Harap dirubah, ini zal salah, tapi yang benar adalah dal. Hilangkan hilangkan titiknya ya. Qalla sedikit, nadaro jarang. Dan hadis aziz juga berasal dari kata yang lain, itu azza ya'azzu. Artinya apa? Bil fathi, dengan fathahnya huruf ain di fi'il mudhari'nya, yaitu ya'azzu. Maksudnya adalah apa? Qawiya washtadda. Nah, kuat dan semakin keras. Washtadda. Nah, tentunya dinamai dengan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang ini, dinamai dengan aziz. Kenapa? Karena satu, jelas ada hubungannya dengan definisi bahasa, adalah karena jarangnya. Yang kedua, karena hadis ini lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja di salah satu tingkatan sanadnya. Istilahan, secara istilah adalah alla yaqilla ruwatuhu anisnaini fi jami'i tabaqatis sanadi. Alla yaqilla, jangan sampai atau tidak kurang ya, ruwatuhu, perawi-perawinya, anisnaini, dari 2 orang. Dari 2 orang. Fi jami'i tabaqatis sanad, di semua tingkatan sanad. Maka dari ungkapan ini, alla yaqilla ruwatuhu anisnaini, tidak kurang perawinya dari 2 orang. Kalau jumlah perawi yang paling sedikitnya 2 orang, maka masuk ke dalam aziz. Tapi kalau kurang dari 2 orang jumlah perawinya dalam salah satu tingkatan sanadnya, maka bukan hadis aziz tapi hadis gharib. Tetapi kalau misalnya jumlah perawi yang paling sedikitnya adalah lebih daripada 2 orang, yaitu 3 orang atau kesananya, maka masuk ke dalam hadis masyhur. Insyaallah ini bisa dipahami ya. Kita langsung ke contoh sekarang. Nah, supaya kita langsung memahami. Selanjutnya ya. Misaluhu, contohnya,
ma rawahu asy-syaikhan, hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, min hadis Anasin, dari hadis Anas, wal Bukhari dan Imam Bukhari min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, dari rentetan sanadnya saja, jalur periwayatannya saja, hadis ini ya terbagi dari dua perawi, yaitu dari Anas satu, yang kedua dari Abu Hurairah. Ini saja sudah menunjukkan hadis ini adalah aziz karena diriwayatkan oleh dua orang. Dari awal sanadnya itu sahabat Nabi SAW. Qala la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksud tidak beriman di sini adalah tidak sempurna keimanannya salah seorang di antara kalian ya. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai olehnya, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Hadis ini menunjukkan tentang pentingnya kita untuk mengedepankan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW daripada yang lainnya. Nah, bisa dilihat di sini, maka lihat di sini. Hadis ini warawahu an Anasin Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Anas oleh dua orang. Jadi yang meriwayatkan hadis ini dari Anas itu ada dua orang, satu Qatadah dan Abdul Aziz. Nah, terus yang berikutnya rawahu an Qatadah Syu'bah wa Sa'id, dan dari Qatadah ini ada dua orang lagi yang meriwayatkan, itu Syu'bah dan Sa'id, dua orang lagi. Terus warawahu an Abdul Aziz, nah, Ismail bin Ulayyah, Ismail bin Ulayyah wa Abdul Waris. Dan dari Abdul Aziz bin Suhaib itu ada dua orang lagi meriwayatkan. Siapa? Yaitu Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Nah, kesananya banyak orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, tetapi paling sedikit periwayatannya adalah dua orang. Nah, ini berkaitan dengan hadis aziz. Lalu apa asyuru al-musannafat fihi? Apa kitab yang masyhur yang disusun oleh para ulama tentang hadis aziz? Nah, maka disebutkan di sini lam yusannif al-ulama musannafat khassah lil hadisil aziz. Maka ulama belum ada yang menyusun kitab khusus terkait pembahasan hadis aziz. Kenapa? Wadh-dhahir anna dzalika liqillatihi wa li'adami husuli faidatin muhimmah min tilkal musannafat. Karena apa? Karena sedikitnya hadis aziz dan tidak adanya faidah yang penting dari kitab-kitab yang menampung hadis aziz itu sendiri. Maka ini alasannya kenapa hadis aziz itu tidak dibukukan, karena liqillah, karena sedikitnya, terus wa li'adamil faidah, karena tidak ada faidah yang penting. Nah, ini pembahasan kali ini berkaitan dengan hadis aziz. Semoga antum dan antuna bisa memahami hal ini, dan ana harapkan antum apabila ada yang belum dipahami mohon segera ditanyakan, apakah bisa ke guru antuna, ke ustadzah, atau ke ana sendiri, ke ikhwan. Maksudnya untuk ikhwan sendiri ditanyakan ke ana sendiri, sebagaimana yang tertera di nomor WA ya, sebagaimana ya nomor WA yang tertera di broadcast ya. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.